Halo rekan-rekan kita semua, pernah nggak kalian memperhatikan secara mendalam aktivitas yang biasa kita lakukan, kemudian mengambil nilai-nilai atau prinsip-prinsip atau pelajaran-pelajaran dari aktivitas itu? Dan ternyata apa yang ada di sekitar kita itu sebenarnya mempunyai sesuatu yang kita bisa petik hikmahnya atau bisa ambil pemaknaan mendalam dari aktivitas itu. Sholat berjamaah misalnya, selain mempunyai makna spiritual yang tinggi, ternyata sholat berjamaah ini juga mempunyai makna dan dimensi sosial. Seperti misalkan prinsip organisasi, nilai kepemimpinan, dan penerapan manajemen di dalamnya. Paling tidak ada beberapa prinsip organisasi yang bisa kita petik atau bisa kita ambil dari sholat berjamaah ini. Satu, ada pemimpin dan ada yang dipimpin. Sholat bisa dikatakan berjamaah baru bisa dilakukan minimal ada 2 orang. Kalau hanya 1 orang, belum bisa dinamakan dan dilakukan sholat berjamaah karena belum memenuhi syaratnya. Nah, dari minimal 2 orang tadi, 1 orang diangkat menjadi imam, sedangkan yang lain menjadi makmum. 2. Kriteria pemimpin atau imam. Nah, dari 2 orang tadi atau beberapa orang yang dijadikan imam itu dipilih 1 yang merupakan orang yang terbaik dari yang lain. Orang terpilih tersebut paling tidak mempunyai kriteria paling pandai membaca dan hafal Al-Quran misalkan, kemudian lebih berilmu atau lebih faqih, kemudian paling baik akhlaknya, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, dari sisi makmum, bahwa shofnya harus rapat dan lurus. Dari aktivitas tadi, paling tidak kita bisa memetik beberapa nilai. Di antaranya adalah organisasi dibentuk terdiri dari 2 orang atau lebih, jadi bukan orang tunggal. Kemudian dari kumpulan beberapa orang tadi, paling tidak ada 1 yang dijadikan sebagai pemimpin, yang merupakan orang terbaik dari yang lain. Berikutnya, yang lain sebagai anggota memposisikan siap dikomandoi pemimpin tadi dengan kekompakan dan persatuan sebagai sebuah organisasi. Selain prinsip organisasi, ada lagi prinsip manajemen dan kepemimpinan dalam sholat berjamaah. Seperti imam harus berada di depan makmum posisinya. Walaupun hanya sejengkal, makmum harus berada di belakang. Kalau berada di depan imam, maka jadi tidak sah sholat berjamaahnya. Imam mengingatkan makmum ihwal kerapian shaf. Sebelum sholat berjamaah dilaksanakan, imam biasanya akan memeriksa dan mengingatkan agar barisan diluruskan dan shaf dirapikan. Jika ada yang di depan bolong, maka di belakangnya harus mengisinya. Makmum mengingatkan imam ketika melakukan kesalahan. Ada kalanya seorang imam lupa atau salah dalam melakukan rukun sholat, maka kewajiban dari makmum adalah mengingatkannya. Makmum tidak boleh mendahului imam. Ketika makmum akan melakukan gerakan tertentu, makmum menunggu aba-aba dari imam dahulu. Imam akan mengucapkan Allahu Akbar sebagai isyarat melakukan gerakan tertentu. Makmum yang berada tepat di belakang imam harus mempunyai kriteria imam. Hal ini dilakukan agar suatu waktu imam batal,
makmum yang berada di belakangnya maju sedikit dan menggantikan perannya sebagai imam. Kalau tadi kita mencoba mengambil pelajaran dari sholat berjamaah, sekarang kita mencoba mengambil prinsip-prinsip pada angkot. Angkot yang beroperasi, paling tidak ada komponen yang harus ada pada angkot tersebut. Di antaranya adalah ada kendaraannya yang bisa dioperasikan, yang terstandar, yang menjamin keselamatan semua penumpang. Ada sopir dengan syarat-syarat yang mencukupi, misalkan mampu mengemudi dengan baik, kemudian mempunyai SIM, serta menguasai rute angkot tadi. Ada kernet dengan tugasnya mencari penumpang, melayani penumpang dengan baik, mengatur tempat duduk penumpang, sampai tempat untuk penarikan karcis atau biaya angkot. Kemudian berikutnya ada penumpang sebagai pengguna jasa angkot tersebut. Selain itu, ada tujuan yang jelas kemana angkot itu akan pergi, dari terminal satu ke terminal yang lain, atau dari kota yang satu ke kota yang lain. Selain itu, ada juga nilai-nilai manajemen pada angkot. Di antaranya, angkot memiliki pernyataan tujuan yang jelas, karena tujuan menentukan trayek. Nah, kemudian sopir lebih sering melihat ke depan dibandingkan spion ke belakang. Hal ini diartikan bahwa pemimpin harus mengedepankan visi. Seorang pemimpin harus visioner, ya, harus mencoba mewujudkan tujuan bersama dibandingkan hanya menyesali masa lalu. Melihat spion ke belakang juga bisa diartikan sebagai bercermin pada pengalaman yang telah ia dapatkan di masa lalu. Kemudian supir mengatur gas, artinya seorang pemimpin harus mampu memberikan semangat dan memelihara ambisi organisasi. Namun jangan lupa menginjak rem, yang berarti tidak boleh suatu organisasi yang ia pimpin tadi melanggar norma dan ketentuan yang berlaku. Jangan sampai kebablasan begitu. Ya, seorang sopir juga harus lihai mengendalikan kemudi, mengarahkan pada tujuan bersama yang diinginkan.